Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kita berjumpa dalam satu bahasan yang cukup menarik pada kali ini, yaitu tentang filsafat, yang sebagian dari kita menganggap filsafat itu sesuatu yang sangat memerlukan pikiran yang cukup mendalam. Tapi sebenarnya orang bicara filsafat itu cukup sederhana, karena memang filsafat itu dekat dengan semua perilaku dan karakter kita, bahkan lingkungan kita itu semuanya adalah objek-objek filsafat. Nah, saya akan coba untuk memberikan pengantar pemahaman tentang filsafat ini dari sisi hukum, sehingga sebagian dari kita menyebutnya kita akan bahas tentang filsafat hukum, dan lebih spesifik lagi mungkin pada filsafat hukum Islam. Filsafat memang betul ya, filsafat itu cukup agak rumit kalau kita definisikan. Memang lebih mudah dari sisi bahasa saja. Misalkan filsafat itu dari philoensophia, cinta akan kebijaksanaan. Tetapi sebenarnya itu belum mewakili pengertian filsafat secara keseluruhan. Saking dalamnya dan saking lebarnya kajian tentang filsafat. Nah, lebih mudah kalau kita ingin memahami tentang filsafat adalah, maka kalau kita ingin paham filsafat, maka caranya adalah kita harus berfilsafat, yaitu dalami apa yang kita lihat, apalagi apa yang kita dengar, perhatikan apa saja yang berubah di lingkungan kita, cari kenapa itu terjadi. Kalau kita dapatkan kebenaran kenapa itu berubah, maka sebenarnya kita sudah berfilsafat. Pengalaman kita mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, kalau kita renungkan dan kita kembali berpikir, maka sebenarnya kita juga sudah berfilsafat. Sebenarnya apa? Kita ini kadang-kadang sulit membedakan antara berfilsafat dan melakukan penelitian. Yang lebih mudah adalah kalau kita berfilsafat adalah proses merenung. Tapi kalau kita berriset, melakukan riset, penelitian, kita sedang menguji sebuah hipotesa. Nah, merenung inilah yang sebenarnya kajian yang bisa dilakukan tidak hanya orang akademisi, tapi siapapun bisa melakukan. Bahkan filsafat itu bisa dilakukan oleh anak-anak sekalipun. Karena begitu anak-anak itu tumbuh dan dia memahami lingkungannya, sebenarnya anak itu sedang berfilsafat. Karena kebenaran yang dia dapatkan dari uji coba yang berkali-kali, sehingga dia mendapatkan satu kesimpulan untuk melakukan sesuatu yang benar. Sebenarnya dalam filsafat ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk memahami filsafat. Di antaranya yaitu dengan memahami lorong gua. Dalam teori Gitzel itu ada 4 misalkan. Apa itu? Yaitu ontologi, satu lagi epistologi, satu lagi aksiologi, dan terakhir adalah heliologi. Tapi dalam filsafat ilmu biasanya hanya ada 3, yaitu apa ini tadi, hanya 3 ruang. Tapi dalam filsafat biasanya sampai 4 ruang, ruang besar dalam memahami filsafat. Baik, kita akan coba memahami dari sisi yang pertama ini. Filsafat itu dimulai dari ontologi. Ontologi ini adalah ilmu hakikat, ilmu di mana kita memahami sebuah sesuatu itu sangat mendalam, kalau bisa sampai intinya. Kalau kita memahami bumi, kalau bisa sampai inti bumi. Kalau kita memahami langit, kalau bisa sampai langit level 7. Atau kalau kita memahami manusia, maka sampai ke hati. Nah, itulah sebenarnya kita memahami ontologi. Jadi kemudian, para ahli membagi ilmu hakikat ini dalam 3 bidang. 1, dalam ilmu alam. Berarti kalau ilmu alam kita pahami kebenaran dari mana? Dari terbentuknya alam ini sampai proses bagaimana alam ini berputar hingga nanti kiamat terjadi.
Itulah proses alam yang terus kita kaji kebenarannya, dan itu terus berubah. Kalau kita bisa mengendalikan alam ini dari semua apa yang kita perhatikan dalam setiap harian, sebenarnya kita sudah menginjak pada posisi sebagai khalifah, memimpin bumi ini. Yang kedua adalah kita pahami tentang manusia. Maksudnya apa? Yaitu manusia mulai dia dari lahir, belajar merangkak, belajar membaca, sampai dia dewasa, tua dan mati, sampai kemudian digantikan oleh generasi berikutnya, sampai terus begitu. Maka sebenarnya kita telah memperhatikan manusia dari sisi perilakunya. Nah, disinilah sebenarnya di antara proses hukum itu terjadi. Sebenarnya hukum itu terjadi karena perilaku, nilai-nilai yang ada dalam diri manusia, yang kemudian berkembang menjadi etika, kemudian berkembang lagi menjadi moral, yang terakhir adalah aturan-aturan hukum itu sendiri. Maka oleh sebab itu aturan hukum tidak boleh lepas dari tata nilai. Tapi itu nanti kita akan bahas. Yang ketiga dari ontologi itu adalah ketuhanan. Orang akan banyak dalam menjumpai persoalan harian itu tidak mendapatkan jawaban. Misalkan ya, asal usul manusia, tidak pernah ada orang tahu jawabannya, sehingga para ilmuwan berspekulasi nih, dari mana asal usul manusia? Mengikuti cara Darwin, manusia dari monyet. Kayaknya itu banyak yang membantahnya. Tapi banyak dan lain banyak lagi persoalan dari mana asal usul yang kita tidak paham, ternyata kemudian kita dibantu pahamnya itu justru dari unsur ketuhanan. Nah, maka oleh sebab itu ontologi dari tiga hal itu sebenarnya kita bicara tentang yang ada. Ilmu tentang yang ada. Ilmu tentang kenapa itu kok ada. Karena sesuatu yang ada itu ada karena sesuatu yang ada itu sendiri. Nah, kadang itu bikin kita jelimet, tapi paling mudah adalah kita memahami alam ini, kita memahami manusia sendiri, dan terakhir kita pahami tentang ketuhanan. Kita masuk yang ketiga, yang kedua, tentang epistemologi. Epistemologi itu ilmu, mudahnya ya, epistemologi itu ilmu pengetahuan. Nah, proses mendapatkan ilmu pengetahuan itu bagian dari 4 unsur filsafat. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, kita dapatkan dari mana? Kita sering sekali hidup di dalam kehidupan akademik, membaca tentang ilmu pengetahuan, mesti kita bicara tentang riset. Dan riset itu biasa di antara cara penemuannya itu dengan metodologi akademik yang selalu kita pelajari dalam dunia kampus. Dan itu tergantung dari apa? Dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan satu lagi apa yang kita pikirkan. Nah, ini ilmu pengetahuan ini hanya dari satu sisi dan biasanya fokus pada satu kajian saja. Tapi filsafat itu biasanya lebih lebar ya. Makanya ilmu pengetahuan itu hanya bagian dari satu ruang besar filsafat. Dan yang ketiga adalah tentang aksiologi, ilmu tentang nilai. Apa maksud saya begitu? Nah, filsafat itu sebenarnya adalah ilmu hakikat dengan cara apa? Ontologi. Nah, bagaimana caranya? Kita dapatkan dengan cara epistemologi. Untuk mendapatkan apa? Nilai, yaitu aksiologi. Dan yang terakhir yaitu tentang heliologi. Itu tentang tujuan. Sebenarnya dunia kita, dunia akademik yang selalu kita lalui ini, filsafat itu bisa didesain dengan mudahnya dalam sebuah proposal akademik. Di situ ada latar belakang, di situ ada rumusan masalah, di situ ada tujuan, dan terakhir di situ ada manfaat. Sebenarnya kita sudah masuk 4 ruang itu. Sehingga kebenaran dari filsafat itu dimulai dari usulan itu. Begitu kita bongkar, sebenarnya kita sudah berfilsafat. Terakhir ingin menyampaikan, berfilsafat itu adalah kebijaksanaan untuk mendapatkan kebijakan. Sehingga dengan kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu akan menjadi lebih terarah.
Sungguhnya kebenaran itu tidak hanya dari mata, tidak hanya dari telinga kita, tidak hanya dari pengalaman kita. Yang terakhir justru bahwa filsafat itu juga mengambil dari sisi hati. Hati ini berperan besar pada keputusan akhir. Baik, mari kita kembali menjadikan filsafat bagian dari kehidupan kita. Karena kebenaran tidak hanya dalam satu jalan, tapi banyak jalan. Dan filsafat itu mengambil dari semua jalan itu. Sehingga orang yang tahu tentang filsafat biasanya menghadapi persoalan itu dengan senyum. Semakin kita tahu filsafat, maka dia akan sering senyum melihat semua fenomena dalam keharian kita. Baik, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat untuk menjalani semua aktivitas kita dengan lebih bijaksana. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.